Handphone saya dibawa kabur. Tertarik dengan Islamnya secara singkat kenapa? Saya pengen punya yang namanya Tuhan itu hanya satu, Tuhan Yang Maha Esa. Emang kalau di Hindu Tuhannya berapa? Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Namanya Putu atau Putu? Ibu Durian Setiawan. Putu ya, Iya. bukan Putu ya. Kalau itu ada bunyi Kalau dialeknya Bali kan Putu ya. Iya. Jadi kalau di Bali toko-toko pada tutup. Ya. Asli Bali berarti? Asli Putu. Bali. Asli. Kelungkung. Di Bekasi udah berapa tahun? Di Bekasi baru 4 hari. Hah? 4 hari? 4 hari. bahkan empat tahun. Enggak, 4 hari. Apa 5 hari lah Pak? 5 hari. 5 hari. Datang ke Bekasi baru 5 hari. Iya. Terus memang sudah rencana mau masuk Islam atau gimana? Enggak Pak, mau kerja. Mau kerja. Hmm. Dalam waktu 5 hari tiba-tiba mau masuk Islam. Dari Bali sih. Oh, dari Bali Dari sudah Bali ada. sudah penasaran dengan Jadi dari Bali dia diajak sama temennya Hmm. untuk kerja Di Jakarta. di Jakarta. Terus pas di apartemen 2 hari di apartemen ditipu dia Pak. Oh alah. Tok udah tok. Oh udah. Ceritakan Ditipu gimana? untuk Ditipu gimana? seininya. sebelumnya kan gini Pak, saya kerjanya sebelumnya di hotel. Itu berada lokasinya di Ubud, Bali. Di Bali. Sama teman saya yang ngajak saya ke sini. Heeh. Terus? Setelah itu dari Bali dia emang ngajak saya itu untuk membuka suatu outlet Coffee and Eatery namanya. Hmm. Nah, dari sana dah dia ngajak saya kan cukup tertarik untuk upgrade position saya Hmm. gitu. Hmm. Dia mintalah transfer uang untuk biaya renovasi outletnya dia karena mau soft opening. Saya kasih mungkin hatinya pengen ke Jakarta dah. Ke Jakarta akhirnya saya berangkat tanpa memberitahu dulu. Setelah saya di Jakarta saya beritahu teman saya bahwa saya sudah di Jakarta. Diajaklah menginap di Urbano apartemen Di Bekasi. Bekasi. Terus? Bekasi. Setelah itu saya kan dipersulit ini untuk melihat outletnya tersebut. Nah, dipersulit untuk melihat outlet tersebut. Dia bilang masih renovasi lah, masih ntar aja untuk di grand opening aja kita datang langsung. Malam itu saya kan nge-search tuh apa sih nama Coffee and Eatery-nya. Dia belum jawab gitu. Rencananya outletnya di mana? Di Bekasi. Di Bekasi, Oh. di Jati Luih, Jati? Jati Asih. Oh, Jati Iya, Asih. sih. Terus? Nah, rencananya bukanya di sana. Emang ada nama outlet tersebut, saya datangi sendiri. Oh. Iya. Tapi punya orang lain. Punya orang lain. Waduh. Temennya ini temen apa nih? Ini teman kerja dulunya, Yang di Bali. yang di Bali. Dia pernah kerja di Bali bareng sama Putu. Satu hotel, Satu satu hotel. restoran. Orang apa? Orang Hindu, orang Islam, Orang Muslim, orang Islam. asli Jakarta kok. Waduh. ceritanya. Jadi ceritanya Putu dari Bali datang ke Bekasi kok tiba-tiba mau masuk Islam nih, gimana ceritanya? Emang, nah kalau ngomongin soal agama, emang penasarannya dari Bali. Oke. Ya, saya kan berkecimpung di masyarakat kalangan Muslim. Oh gitu. Iya. Tapi sekarang ini Putu beragama apa? Sekarang saya beragama sudah Muslim. Sudah Muslim? Loh, berarti sudah Mandiri, syahadat. syahadat mandiri. Ah, kapan? Sekitar 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Sendiri berarti mandiri. Iya. Sebelumnya agama apa? Sebelumnya Hindu saya. Hindu. Oke. Nah, tertarik dengan Islamnya secara singkat kenapa? Saya pengen punya yang namanya Tuhan itu hanya satu, Tuhan Yang Maha Esa. Emang kalau di Hindu Tuhannya berapa? Tuhannya emang satu. Cuman saya kan sebelum masuknya agama Muslim, saya kan cari tahu dulu dari kitab Weda. Oke. Itu pelajaran-pelajaran dari kitab Weda, ada sambungan-sambungan yang emang kita nyatanya itu tidak terlihat. Oke.
Jadi sudah yakin dengan Islam berarti ya, karena sudah bersahadat nih ya. Terus ketika bersahadat mandiri, cerita ke siapa? Cerita ke Mas apa Dani? Atau gimana? Cerita ke bapak. Cerita ke Pak Dani. Pak Saya Dani ini, sebelumnya Bosnya. bos. oh ini bosnya. Ini sekarang apa? Ikut kerja apa? Saya jualan kebab. Kebab. Oke. Bawa kebab nggak ya? Nggak bawa? Gimana sih Bu? Bercanda ya Mas, bercanda ya. Di sini tempat bercanda ya. Iya kok. Oh jadi sekarang Putu ikut Mas Dani jualan kebab Iya. di komplek dekat rumah Pak Heri berarti. Iya. Satu Itu gudangnya. satu Oh. Ini satu komplek berarti sama. komplek. Oh, Depan iya. rumah itu. Depan. Oh pas depan rumah. Heeh. Terus berarti Ceritain juga Pak foto bagaimana beliau di kopernya diambil, handphonenya diambil, akhirnya bisa ketemu Pak Dani. Ceritain gimana bisa? Itu kan sebelumnya koper kan isinya baju formal semua, kayak jasa ya, dokumen-dokumen kayak KTP, kartu keluarga saya di sana semua. Handphone saya dibawa kabur. Saya beli handphone. Saya minjam handphone warkop untuk beli handphone seharga 250 untuk nyari lowongan di Jakarta, di Bekasi. Yang ngambil handphonenya, ngambil kopernya tuh siapa? Temen yang nipu iya, itu? Iya. Kan dia yang ngajak saya ke apartemen Urbano itu. Kamu nginap dulu di sini sementara. Saya kan mintanya, ayo saya pengen tahu rumahmu di mana. Oke. Saya pengen tahu seluk-beluknya dia. Hmm. Dia bilang pokoknya dipersulit lah saya. Dulu waktu di Bali kerja bareng dia berapa lama? Sekitar 1 tahun. 1 Satu lebih, tahun. iya. Oke. Terus dia duluan yang keluar atau bareng keluarnya? Oh, pokoknya sekitar 5 bulan dia resign, saya nyusul. Oh gitu. Emang udah ada planning untuk buat keluar. outlet tersebut. Oke. Nah terus akhirnya bisa ketemu Pak Dani gimana? Saya nyari di FB lowongan. Facebook Pak. Oh. Loker Facebook. Terus akhirnya hubungin Pak Dani. Terus akhirnya menghubungi bapak Heeh. Dibawa ke komplek berarti? ke gudang. Udah Ke gudang. Gudangnya di mana? dekat rumah sana. Oh, dekat komplek. Belakang komplek itu gudangnya. Oke. Terus jadi tidur di situ sekarang? Iya, tidur di sana. Berarti sekarang? asrama. Ya mes ya berarti ya. Iya. Oke. Terus jadi bisa ke Pak Heri gimana ceritanya Pak? Jadinya apa? Ini surprise soalnya nih Pak Heri nih bisa datang lagi nih Masya Allah nih. Jadi saya pas saya bincang-bincang dari jam 2 pagi sampai subuh. Habis subuh jam 6 saya ke rumah Pak Heri. Sama dia, sama Putu. Pak Herinya lagi jogging. Saya ketemu, saya samperin ke Pak Bambang. Alhamdulillah Pak Bambang mau kerja. Terus? Minta dikontakin ke Kodondi Heeh. lewat Pak Heri. Heeh. Ya, alhamdulillah Pak Bambang baik. Akhirnya kita ya sudah nanti dikabari ya udah. Karena buru-buru Pak Bambang mau ke kantor, jadi kita saya tunggu sampai sore. Oke, saya di WA sama Pak Heri Pak. Terus sebelumnya apa namanya? Sebelumnya Pak Doni, Oh. jadi Pak Dani setelah ini kan saya kontak Pak Heri. Pak Heri juga sibuk beliau, jadi nggak balas-balas kan. Besok baru jawab. Akhirnya saya nyari alamat Kodondi, kontak-kontaknya kan ada di YouTube Ya. sama Bu Suci. Oh, yang hubungin Bu Suci berarti Pak Bambang. Oke. Dua. Kan dapat jadwalnya 15. tanggal 15. Karena kan 15. mau weekend atau hari kerja, dia bilang Iya. kalau Pak Dani minta saya ikut juga kan, ya Iya. weekend saya gituin. Oke. 15. Nah ternyata Pak Heri kan saya Baca WA besok. juga kan, Nah. baru balas. Besok. Nah, bisa langsung kontak Kodondi. Oh iya, karena ada ordal ya Pak ya. Ordal. Saya di WA Pak Heri, wah saya langsung lihat jadwal, oh bisa ini diselipin. Sebenarnya saya juga lagi nunggu orang yang mau datang yang mau syahadat Pak nih. Cuma dia masih di jalan kena macet katanya. Sekarang Iya, ini lagi di jalan dia. Ada orang syahadat juga. Ya alhamdulillah ya Pak. Siapa aja yang duluan ya sudah kita bantu aja dulu. Nah, karena ini sudah bersyahadat mandiri, berarti kan sekarang tinggal syahadat ulang di depan saksi. Kan gitu aja. Jadi ya? sebelum saya bincang-bincang jam 2 pagi itu, Hmm. saya kasih dia nonton YouTube Kodondi Oh. yang dari Bali itu anak muda. Oh, dua yang anak muda. Putu. Iya. Siapa Putu sama siapa ya lupa? Putu sama Wisnu. Wisnu, ya betul. Anak muda itu benar luar biasa juga mereka. Oh, berarti Mas Dani nonton YouTube saya nih? Iya. Wih, Masya Allah. Berarti kasih giveaway dong, Mel. Alhamdulillah ya. Saya tahu, yaudah deh.
saya referensikan terhadap Putu. Oke. Ini namanya sama Putu. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, kalau gitu supaya cepatnya ya, ini kan kebaikan ya. Kita percepat ya. Tadi sudah cerita. Sekarang rencananya berarti mau ikut kerja sama Mas Dani dulu sementara di Bekasi berarti kan? Iya. Belum ada rencana buru-buru pulang ke Bali berarti? Belum ada. Belum. Baik. Kalau gitu kita sekarang segerakan aja dulu prosesi syahadatnya. Nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Nah, karena sudah ada informasi mau syahadat, ini kita sudah sediakan sertifikatnya. Ya. Boleh pinjam KTP-nya? Bawa KTP nggak? KTP-nya kan dibawa, Pak. Oh iya, dicuri ya? Iya. Tapi ada foto- BPJS-nya ada saya. nggak foto Yang di WA. atau Di WA. Di WA kan yang di WA ada? Oh iya di WA ya. Handphonenya di udah aku WA itu ke Kak Doni. Iya, betul. Udah. Nggak, kalau di sini kan enak dikasih lihat kamera, Pak. Oh iya betul. Sebentar, Pak. Kenapa? ini BPJS. Oh BPJS. Tinggal di itu aja. Iya maksudnya nanti dikamerain ini sama dokumennya. Iya. Udah kan? Udah waktu itu. Nah, ini KTP-nya ya. Namanya udah sih semuanya. Ini betul ya? KTP-nya Putu ya? Benar. Betul ya? Putu Rian Setiawan. Oke. Berarti agama sebelumnya Hindu ya? Hindu. Baik. Dia sudah bilang sama orang tuanya, Pak. Oh sudah? Terus? Kata orang tuanya gimana? Tadi pagi saya nelpon ibu saya. Cuman sedih aja. Kenapa nggak ngasih tahu ibu dulu? Oh gitu. Apakah kamu ada yang giniin kah? Maksa atau Maksa apa? atau enggak, Betul. emang keyakinan saya. Oke. Sudah bilang sama Bapak? Bapak belum. Karena kan orang tua saya udah cerai. Oh bercerai. Terus kalau sudah bilang sama ibu gitu, harus ada kayak semacam upacara ngepamit Ngepamit. apa? Saya kan kebetulan dari keluarga raja, Pak. Anak agung. Oke, terus? Nah, jadi prosesinya besar. Ibu yang akan nyajeni saya dengan sendirinya. Oh, untuk tapi mamitin saya. Putunya nggak perlu ikut? Nggak perlu. Oke. Keluarga raja apa tuh? Raja siapa? Namanya sekarang Anak Agung Alit Gel-Gel. Raja ke-7. Raja ke-7. Di Kelungkung. Nah, itu kalau misalnya kalau di dalam tradisi kerajaan di masyarakat Bali itu kalau ada orang yang pindah agama tuh nggak ada sanksi apa-apa kan? Mungkin kena sanksi adat aja. Berupa sajen. Sanksi adat aja, Iya. berupa sajen. Penebusan ibaratnya roh kita yang masih nyatu di Hindu itu kita tebus. Oh, Ibaratnya, ditebus. iya. Oke. Kok ketawa Pak Heri? Baru denger Pak Heri kalau dengar tebus-tebusan ini, waduh, jadi curiga nih saya. Baik, alhamdulillah. Jadi kita sekarang buka aja ya Pak ya, izinnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali, alhamdulillah ya, pada malam hari ini saya kedatangan tamu-tamu yang luar biasa nih. Di sebelah kanan saya ada Mas Putu Rian Setiawan, betul ya? Betul. Ditemani oleh mantan penatua gereja. Widih. Ya kan Pak? Mantan penatua kan? Nah, mantan penatua gereja Bapak Heri Ramlan sama Bang Dani sama Pak Bambang ya. Ada juga Bu Yuyu dan Ibu siapa? Mohon maaf. Bu Nirmala. Bu Nirmala ini apanya? Istrinya Pak Dani. Oh, saya Pak Dani. Oke, alhamdulillah. Nggak kenal-kenalin tadi Mas Dani. Baik, karena sudah ada informasi bahwa Mas Putu ini datang ke Studi Agama Oleh Indonesia untuk bersyahadat. Jadi kita sudah siapkan sertifikatnya. Sertifikat ini kita langsung berikan kepada Mas Putu dengan tujuan supaya Mas Putu bisa sesegera mungkin mengganti kolom agama di KTP. Ya, untuk ganti kolom agama di KTP, Mas Putu perlu ke kelurahan, bawa KTP, bawa KK, bawa sertifikat mualaf. Tapi yang diberikan fotokopinya aja. Fotokopi. Ya, tidak sampai sehari jadi. Dan gratis. Nggak ada yang harus dibayar. Ya. Baik, nah karena sudah disiapkan, sekarang kita tinggal mulai saja prosesi syahadatnya. Tapi seperti biasa, saya ingin bertanya kepada Mas Putu, ya. Mas Putu ini mau memeluk Islam itu atas keinginan sendiri atau ada yang memaksa?
atas keinginan saya sendiri, dari hati saya sendiri. Alhamdulillah, tidak ada yang maksa ya. Tidak ada pemaksaan Mas atau Dani? unsur apapun. Oke, Mas Dani nggak maksa ya? Tidak ada paksaan. Alhamdulillah. Bapak-bapak di sini nggak ada yang maksa ya? Tidak ada maksa. Alhamdulillah. Ini penting, Pak, ya. Karena untuk mencegah sesuatu di belakang hari yang mana kita yayasan disangkain sebagai biang kerok. Iya. Ada yang begitu, Pak. Ini biang keroknya gitu. Ya, yang kedua, tadi sudah dengar cerita dari Mas Putu bahwa Mas Putu sudah cerita ke ibunya, Sudah. ya, dan ibunya walaupun sedih, nanti apa tadi ceritanya akan melakukan upacara sajen ya. Iya, sajen mau pamit istilahnya kalau di Mau Bali. pamit, baik. Tapi saya bertanya begini, tujuannya sebenarnya adalah begini. Di Islam kita diajarkan untuk menghargai dan menyayangi orang tua kita, menghormati orang tua kita. Saya berpesan kepada Mas Putu, setelah hari ini tunjukkan kepada ibunya bahwa setelah masuk Islam, Mas Putu kalau sebelumnya sudah sayang dan hormat pada ibunya atau ayahnya, mulai hari ini harus lebih sayang, harus lebih hormat. Insya Allah. Ya, tunjukin ya. Ini udah belajar-belajar nih, udah insya Allah nih. Ya, yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Yang pertama bersyahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji jika mampu. Ya, apakah Mas Putu berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat Islam ini? Saya sangat berjanji untuk menjalankan syariat hukum Islam. Alhamdulillah. Sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Sudah tahu berarti ya? Karena sudah syahadat mandiri kan? Iya. Waktu syahadat mandiri bahasa Indonesia aja atau pakai bahasa Arabnya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saja. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Sudah pernah dengar yang bahasa Arab? Belum. Berbunyi begini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu artinya. Ya, jadi sudah paham dan sudah mengimani dengan 2 kalimat syahadat itu ya. Sudah mau yakin dengan 2 kalimat itu? Yakin, sangat yakin. Sudah mau menerima dalam hati? Sudah. Sudah mau taat dengan 2 kalimat itu? Insya Allah taat. Insya Allah, senang banget. Sudah mau jujur dengan diri sendiri dengan 2 kalimat itu? Sudah. Dan sudah mau cinta dengan 2 kalimat itu? Sudah. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau begitu, oh ya, satu lagi. Sudah pernah dengar rukun iman di dalam Islam? Belum. Belum ya. Yang pertama, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Maha Pencipta, ya. Yang kedua, kita beriman kepada malaikat-malaikatnya. Kita beriman kepada kitab-kitabnya. Kita beriman kepada nabi-nabinya. Kita beriman kepada hari akhir. Dan terakhir kita beriman kepada qada dan qadar. Takdir. Ya. Ada takdir yang mutlak, ada takdir yang kita usahakan atau ikhtiar gitu. Ya. 6-nya ini adalah rukun iman di dalam Islam. Satu saja kita tidak imani, kafirlah kita. Ya. Oke, kalau gitu, kalau sudah siap, tolong dibaca mulai dari sini dengan menyebut dan seterusnya sampai sesungguhnya, kemudian Quran surat Ali Imran ayat 19, kemudian dengan ini saya nama I Putu Rian Setiawan, langsung ke kolom agama sebelumnya saja. Yang ini nggak usah dibaca, langsung agama sebelumnya, lanjut ke sini dengan kesadaran dan seterusnya sampai 2 kalimat syahadat. Ya, baru nanti saya tuntun bersyahadat. Kalau sudah siap, sampai sini. Enggak, sampai sini aja, sampai 2 kalimat syahadat ini. Ya, sebentar. Saya ambilin bolpen biar sekalian. Kalau sudah siap, silahkan dibaca di depan kita para saksi. Berarti dari ini Ya. dulu, habis ini sesungguhnya Ya. agama. Ya. Dengan ini saya nama, sebutkan nama, Agama sebelumnya apa, terus ini sampai ini 2 kalimat syahadat. Ya, Sudah. silakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya agama
yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, nama Iputur Rian Setiawan, agama saya sebelumnya Hindu, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun di hadapan pembimbing dan para saksi saya, telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekarang Putu berjabat tangan dengan saya. Saya akan mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Putu ikuti. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu Ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah. selain Allah, Dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, Putu udah muslim sekarang. Ya, alhamdulillah. Saya peluk dulu dong. Saudara saya yang baru nih, saudara Iman yang baru nih. Alhamdulillah. Silakan bapak-bapak kalau mau kasih selamat. Selamat ya. Alhamdulillah. Istiqomah. Istiqomah. Alhamdulillah udah jadi saudara kita nih ya semua ya, bapak-bapak ya, Mas Putu nih ya. Sekarang tolong ditanda tangan di atas materai sama tulis nama di bawahnya ya. Bawa foto nggak? Foto ada, tapi nggak bawa. Apanya? Fotonya ada di mes. Di mana? Di mes. Oh di mes, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Foto ya Pak ya, bukan foto ya. Lebih temen kalau foto gitu. Oh iya. Kalau foto tuh biasanya anak keberapa? Anak pertama. Oh pertama ya. Sama satu-satunya nih. Satu-satunya? Iya. Oh tunggal. Anak tunggal. Oke. Punya adik tiri 1. Adik tiri. Nanti pulang, tolong ditempel fotonya di sini. Ya. Fotonya Putu di sini tempel. Nanti selanjutnya bisa dipakai untuk ganti yang kolom agama di KTP. Ya. Mal tolong di copy dulu Mal. Nanti dikasih kan fotokopi ini kok ya? Bukan yang asli ya, dikasih ke kelurahan. Iya. Oh iya, ke kelurahannya fotokopi aja. Foto. Tapi kalau mereka mau lihat aslinya, tunjukin aja. Yang diserahkan adalah yang fotokopi. Ya. Alamat yang di Bali Gini, nanti coba tanya ke kelurahan yang di Bekasi. Itu kalau nggak salah bisa dilakukan secara online. Rencananya mau pindah ke Bekasi KTP-nya atau masih tetap mau di Bali? Kalau bisa sih rencananya pindah. Mau pindah ke iya. Bekasi. Oke, nah itu nanti ada prosedur online. Ya, jadi narik data dari apa namanya? Tapi yang melakukan kelurahan nanti. Kelurahannya melakukan penarikan data ke daerah asal, nanti kirim keterangan ke kelurahan yang dituju, baru nanti kelurahan yang dituju mengeluarkan KTP yang baru. Iya. Zaman itu kelurahan. Hah? Zaman itu kelurahan. Kelurahan setahu saya. Aku ngerubahnya di kecamatan yang paling nggak. Di Oh, kelurahan nggak bisa. masa? Iya. Untuk ganti itu? Iya. Kecamatan. Di kelurahan harusnya bisa, Pak. Karena kan di kelurahan ada Dukcapil. Nah, di kelurahan carinya petugas Dukcapil. Dipindah katanya ke kecamatan. Oh, gitu. Iya. Oh. Dukcapilnya waktu saya. Yang dipindah. lain-lain belum lama, Belum ya? semuanya di kelurahan masih. Coba. Ini ya. beda wilayah nih. Aku di Depok. Atau mungkin setiap daerah ya, beda ya. Oke. Oke, sambil nunggu itu ya. Ini ada buku, tolong dibaca semuanya. Buku ini adalah untuk tuntunan sholat, ya, lengkap ya. Tolong dibaca semua. Tapi jangan takut, nanti untuk prakteknya, selain juga kita kasih perangkatnya, juga nanti ada guru privat yang ke tempat mesnya Putu. Ya, nanti ngajarinnya privat. Gurunya laki-laki tapi bukan perempuan ya. Jangan berharap perempuan. Enggak. Jadi kalau punya istri ingin istrinya yang bercadar, Pak. Wih, Masya Allah. Sudah ada calon belum?
Belum, Pak. Nanti dulu. Oh, Mendalami nanti dulu. agama Iya. dulu. Nanti dulu belajar agama dulu ya. Insya Allah, alhamdulillah, bagus itu. Ini ada buku juga terjemah Juz Amma. Ya, ini adalah buku surat-surat yang ada di dalam Juz Amma. Ini juga ada buku Iqra namanya. Buku Iqra ini sama seperti dulu Putu kelas 1 2 SD. Belajar ini budi gitulah. Tapi ini huruf Arab. Ya, nanti ada yang ngajarin. Tenang aja, ada yang ngajarin. Mukanya dari kanan kok ya. Ya, berarti dikasih tahu bukannya dari kanan ke bacanya dari kanan ke kiri. Nanti ada tanda baca seperti apa, ada bunyi seperti apa, ada panjang pendek seperti apa. Nanti Tenang Iqra aja. ya. Ada yang ngajarin. Iqra ya sama panduan sholatnya dibawa ketika jualan. Nah, Iya, Oke. dipelajari. ya. Pokoknya dibaca. Tapi nanti ada guru yang datang 1 minggu, tolong sediakan waktu 2 hari. Ya. 1 kali pertemuan 90 menit. 1 minggu 2 kali. Kita kasih program 32 pertemuan. Ya, harusnya kalau Putu fokus dan serius dalam 32 pertemuan itu insya Allah sudah bisa baca Quran walaupun terbata-bata. Ya. Insya Allah. Terus yang berikutnya ini juga kita berikan Quran. Ini persembahan dari Al-Majid ya. Nanti kalau sudah lulus yang ini buku Iqra-nya, insya Allah nanti bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Tapi kalau mau baca yang terjemahan di sini boleh ada, atau mau baca yang di handphone juga boleh. Oke, tolong dipelajari adab memegang mushaf Quran. Kalau mau pegang Quran dan membaca dalam keadaan berwudu dan tempatkan Quran di tempat yang paling baik. Ya, jangan asal taruh ya. Di atasnya. Nah, terus ini ada sejumlah uang. Ini yang disebut dengan uang zakat. Ya, uang zakat ini memang sudah ada di dalam hukum Islam. Uang zakat ini diperuntukkan bagi 8 asnaf atau 8 golongan manusia. Salah satunya adalah untuk orang yang baru masuk Islam seperti Putu hari ini. Ya, jadi tolong diterima. Jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar. Tolong diterima aja. Ini juga ada. Nah, ini sarung. Sudah sunat belum? Tadi sudah wudhu. Sunat. Sunat belum. Sunat belum. Oke, sekarang nanti tolong tentukan jadwal. Nggak boleh lama-lama. Ya, tentukan jadwal. Saya mau sunat hari apa, tanggal berapa, jam berapa, di mana. Jadi nggak usah datang ke sini. Dokter kita yang ke rumah, ke tempat mes ya. Nanti sunatnya di mes. Ya. Tapi dilihatin mas nanti. Takutnya kabur nanti dia, enggak ya? Kalau Tenang aja. ya di mes itu ya. Ya, berarti di mes aja. Di am. Berarti nanti libur. Tapi kalau saya sih secepatnya. Kalau Nah, tentukan sendiri hari apa, tanggal berapa, tempatnya di mana, jam berapa. Kasih tahu ke admin kita. Nanti dokter yang datang ke mes. Ya, sunatnya di mes. Tidak ada yang harus dibayar. Ya. Nah, tadi kan ada buku petunjuk sholat. Itu dibaca semua, nanti ada gurunya. Saya kasih sajadahnya yang ada bacaan sholatnya. Jadi contekan ini. Terus sekolah nyontek nggak? iya, Oh iya, ngaku lagi. Ya, belajar sholat, prakteknya pakai sajadah ini. Kalau belum hafal boleh nyontek. Nyontek yang ini nggak dosa, tenang aja ya. Tapi kalau sholat ke masjid jangan bawa ini. Nanti orang nyontek. Nanti sebelahnya ikut nyontek juga nanti. Ya. Ini saya kasih. Juga kita kasih sarung. Nah, sarung ini nanti cocok buat habis sunat sama buat sholat gitu ya. Kalau perlu bisa juga buat ronda nanti. Oh, mesnya berarti di belakang komplek ya Pak ya? Ya. Oke. Ini saya masukin sini semua ya. Tenang, nanti ada gurunya. Putu jangan takut, jangan ragu-ragu. Nanti kita semuanya ajarin. Sampai bisa dan diawasi sama gurunya. Nanti gurunya lapor ke saya. Putu rajin, atau Putu malas gitu. Atau Putu Kalau udah pintar Al-Quran dapat hadiah dari saya. Widih, Kau Masya Dodi. Allah. Tenang, tenang. Namanya itu mah nanti belakangan. Yang penting kita lihat Biar usahanya semangat. dan niatnya dari Putu dulu. Ya, nanti tetap kita ada awasin, kita ada monitor. Kalau ada masalah apa-apa, walaupun sampai ada masalah hukum, jangan sungkan-sungkan kasih tahu kita. Kita bantu. Ya, tapi bukan yang urusan ditipu sama temennya ya. Yang urusan dengan kemualafan Putu, sebisa kita mungkin kita bantu sampai ke masalah hukumnya. Ya.
Baik, nah sekarang ada kabar baik nih. Saya mau kasih tahu Putu ya. Tadi sudah tahu belum artinya muslim itu apa? Muslim itu orang yang berserah diri kepada kehendak pencipta kita. Ya, berarti kepada kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Muslim itu orangnya, orang yang berserah diri. Kalau Islam itu artinya berserah diri, ajarannya atau agamanya. Berarti muslim itu orang yang berislam gitu. Ya, jadi tolong dibedakan. Nama agamanya Islam, orang yang memeluk Islam disebut muslim gitu, ya. Nah, setiap orang yang lahir, termasuk Putu dulu lahir, di dalam Islam kita memandangnya setiap bayi yang lahir dia sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya apa? Sifat asal manusia. Sifat asal manusia dalam hal ini dia sebenarnya muslim. Artinya orang yang hanya bisa berserah diri kepada kehendak penciptanya. Bayi lahir bisa apa? Itu bisa nangis kan? Dia besar karena dititipkan orang tuanya kan? Tapi bayi itu nanti bisa jadi Yahudi, Nasrani, Hindu, atau Majusi karena orang tuanya. Ya. Ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai memeluk Islam, seperti Putu hari ini, Putu sebenarnya tidak pindah agama, tapi Putu kembali ke fitrahnya manusia. Sebagai ciptaan Allah yang hanya bisa berserah diri kepada kehendak Allah. Maksudnya berserah diri kepada kehendak Allah itu apa? Mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Itu kehendak Allah buat kita. Ya, tujuannya apa? Supaya nanti kita bisa pulang ke rumah yang benar gitu. Bukan pulang ke rumah orang gitu. Ya, pulang ke rumah yang sudah disediakan oleh Allah SWT. Paham ya? Orang yang bukan Islam, ketika dia bersahadat seperti Putu tadi, dosa-dosanya Putu dari mulai akil balik atau puber sampai hari ini diampuni semuanya. Amin. Dihapuskan semuanya. Amin. Ya. Tapi kebaikannya Putu dari mulai akil balik juga sampai hari ini tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Berarti Putu sekarang seperti bayi nggak punya dosa. Keren nggak? Iya. Hah? Keren. Keren. Nggak ada yang nggak keren dari Islam. Semuanya keren. Ya. Nanti kalau sambil belajar ada yang ditanya apa-apa jangan sungkan-sungkan tanya. Tanya ke gurunya. Kalau gurunya nggak bisa jawab, nanti tanya ke saya. Saya nggak bisa jawab, saya tanya Pak Bambang. Pak Bambang nggak bisa jawab, nanti tanya ustadznya gitu ya Pak ya. Insya Allah di dalam Islam semua ada jawaban. Ya. Ada yang mau ditanya? Oh, pengen cepat-cepat belajar sholat aja. Ya. Insya Allah nanti pulang jangan lupa sampai di mes mandi seperti biasa mandi, tapi diawali dengan niat ya. Niatnya dalam hati aja. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nanti baca di buku petunjuk sholat itu ada bacaan Arabnya. Ya, dihafalin dalam hati sebelum mandi, terus habis itu mandi membasahi seluruh tubuh. Ya. Habis itu baru boleh belajar yang lain, baca sholat dan sebagainya. Oke? Pokoknya jangan, kalau ada apa-apa yang nggak tahu, jangan sungkan-sungkan. Iya. Oke? Jangan lupa segera informasi nanti ke admin, tanggal berapa saya mau sunat. Gitu. Nanti kita atur. Ya. Sekarang mah cepet sih, kayaknya nggak sampai 2 minggu sih, kayaknya udah bisa kerja harusnya. Betul. Cuman masih ngilu. Nah, paling cuman geli-geli gimana gitu lah. Ya, gitu. Cukup, nggak ada yang ditanya. Saya kan sebelumnya bertato nih. Kok apakah di ajaran Muslim itu kan baru ibaratnya kayak bayi baru lahir ini. Itu rencananya mau tak hilangin tatonya. Pakai apa? Laser. Oke, Itu ada. apakah boleh atau Kalau dihilangkan dan tidak sakit atau tidak menyakitkan, monggo dihilangkan. Itu sangat boleh, bahkan sangat dianjurkan. Tapi kalau menghilangkannya sakit, nggak dihilangkan pun nggak apa-apa. Asal apa? Asal jangan nambah. Gitu. Ya. Kalau bisa menghilangkan, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau sakit nggak usah, nggak apa-apa. tapi pasti sakit?
Ya tanya-tanya dulu lah. Kalau nggak minum Ponstan dulu lah sebelum dihilangkan ya. Ya, ada lagi? Itu aja sih. Baik. Nah, nanti pesan saya setelah masuk Islam harus sering-sering hubungin ibunya. Ibu. Ya. Perhatian kamu harus lebih daripada sebelum-sebelumnya. Tunjukkan kepada ibu bahwa kamu sekarang jauh lebih sayang daripada sebelum-sebelumnya. Nggak punya handphone kok. Hah? Nggak punya handphone. Oh, punya handphone. Pinjam sama bosnya lah. Iya. Kalau nggak, nyicil lah sama bosnya. Iya. Ya, itu hanya pesan saya. Karena di Islam, kita diajarkan untuk menyayangi dan menghormati orang tua kita. Bahkan kepada ibu kita, itu kadarnya 3 kali lebih tinggi daripada pada ayah kita. Bukan berarti kita nggak menghormati ayah, bukan. Kita menghormati ibu 3 kali kadarnya lebih tinggi daripada ayah kita. Kenapa? Karena ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita, ibu yang membesarkan kita. Ya, pesan saya gitu. Tunjukin ke ibu, kamu sekarang jauh lebih sayang. Ya. Baik, kalau gitu mungkin ada yang mau sampaikan, Pak? Kalau belum sunat dia apa namanya di masjid boleh sholat. Boleh, tapi harus jaga kebersihan ya. Udah dicuci dulu baru itu Iya, maksudnya cuci yang bersih. baru Pakai sikat, wudu. pakai sikat apalah gitu lah. Di sini dulu baru. Ya, sikat ijuk yang bersih pokoknya. Gitu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi ini bersih Sholatnya dulu, sah, yang sah. penting bersih. Eh? Kalau belum hafal jadi kayak gue kasih tahu kayak waktu kasih tahu ke Nah, saya. gini, kan ini kan dikasih buku nih. Harus segera nih. Baca, pelajarin, hafalin. Tapi ketika sholat ke masjid, ketika belum hafal, belum tahu bacaannya, ikutin saja gerakan orang-orang di masjid. Ya, ikutin gerakannya. Di antara 2 gerakan itu tinggal baca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Cukup. Cukup. Nggak apa-apa, itu sah. Subhanallah. Ya, Subhanallah. ya, Subhanallah. Subhanallah. Cukup. Tahu ya? Kalau belum hafal, ikutin aja gerakannya. Tapi pokoknya belajarnya harus berkemajuan nih, harus berprogres belajarnya. Belajar juga nanti kalau misalnya ke masjid masbuk atau terlambat gimana gitu. Ya. Terus kalau lagi sholat sunnah misalnya udah sampai ke situ nih misalnya nih, tapi itu nantilah. Iya. Ya, jangan kaget kalau lagi sholat sendirian ditepok orang. Ada mualaf yang begini Pak, lagi sholat sunnah sendiri Pak, ditepok orang, dia begini. Itu tanya sama Ada yang begitu. guru ngajinya ya kalau dia. Ya nanti guru ngajinya pasti Jadi ngajarin. bisa. Guru ngaji pasti Tapi mesti ngajarin. nanya kadang-kadang guru ngajinya dia nggak cari. Betul. Karena guru ngaji konsennya di ikro Pak. Iya iya. Kadang-kadang yang begitu-gituan fikih begitu hari-hari lupa ngajarin. Lupa ngajarin. Betul. Ya. Oke, cukup. Ibu, ada mau pesan Bu? Mie goreng, nasi goreng atau apa? Ibu mau tanya? Cukup? Alhamdulillah. Baik, kita bersyukur pada Allah SWT. Hari ini saudara Putu sudah menjadi saudara seiman kita. Dan kita berdoa sama-sama supaya saudara Putu juga dihindarkan dari api neraka. Ya. Amin. Kita juga sama-sama berdoa buat kita semua di sini. Mudah-mudahan kita semua di sini dilindungi dari rahmat Allah SWT. Insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya, itu saja. Kita juga berdoa semuanya di sini nih. Kan ini kan ditayangkan nih. Tolong Putu doain kita semua di sini. Berdoa buat kita. Ya, berdoa pakai bahasa Indonesia aja. Nanti ya di rumahnya doain Pak Heri, doain Bang Dani, doain Pak Bambang, doain saya, doain Bu Yuyu, doain Bu Nirmala, doain yang nonton di YouTube. Semuanya doain. Ya. Supaya apa? Supaya kita semuanya istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten. Nggak lirik sini, lirik sono gitu. Ya. Dan husnul khotimah. Husnul khotimah artinya meninggal dalam keadaan muslim. Atau meninggal dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada penciptanya. Ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan para pemirsa yang tadi menyaksikan saudara Putu bersahadat juga semuanya mendapat pahala ya. Juga buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan mengirimkan ke Bank Muamalah dengan nomor rekening 30 30 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia, konfirmasi ke 0896 30 300 300. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin.
Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi ya. Ada apa-apa jangan sungkan-sungkan hubungin kita ya. Nanti boleh catat nomornya si Melisa. Saya seorang mu'alaf. Perjalanan saya mengenai Islam mengajarkan saya akan satu hal. Kebaikan itu harus terus mengalir. Inilah Walid Parfum. Bukan sekedar wangi, tapi bernilai dengan ibadah. Karena 100% hasil penjualannya digunakan untuk wakaf pendidikan. Bapak Ibu, untuk harganya hanya di bawah Rp90.000 sudah mendapatkan 2 botol parfum ini. Untuk tahan lama aromanya, itu di atas 5 jam Bapak Ibu. Masya Allah. Harganya hanya di bawah Rp90.000. Tapi lebih murah dibanding harga pasaran. Namun untuk pahalanya tak terhingga nilainya Bapak Ibu. Dan khusus hari ini, beli sekarang, dapatkan gratis ongkir. Masya Allah. Bapak Ibu, saya serasa sedang berada di Madinah hari ini. Sekali beli, wanginya terasa. Namun, wakafnya mengalir selamanya. Pesan sekarang juga di bawah ini Bapak Ibu. Di bawah ini ya, yang ada di bawah jari telunjuk saya. Segera di order, jangan lupa. Beli sama dengan berwakaf. Barakallahu fiik.